awalan. Ya, aku nggak ada suaranya ya. Kurikulum vitae, personal identity. Full name Hafik Umarul Munir. Nationality Indonesia. Address Jalan Raya Suruh, KM 2, Desa Reksosari, RT 1 RW 3, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang 50776. Mobile 087 729 368 907. Email hafikumarul@gmail.com. Working experience. and 20. English teacher at SMP and SMA Baitul Quran Yogyakarta. 20 and 19. Internship teacher at Indonesian School of Kinabalu, Malaysia. 20 and 19. Internship teacher at MAN 2 Kudus. Educational background. Bachelor of English Education, State Institute for Islamic Studies Salatiga. Secondary School, Darussalam Gontor Modern Islamic Boarding School, Ponorogo. Organization experience. Vice Chairman of Impact of Grid Indonesia. Coordinator of Grid of Salatiga. Chairman of International Class Program Student Association at IAIN Salatiga. Social Service. Camp Leader of Happy Children International Work Camp, Pekalongan. Camp Leader of Inclusive Education for Children with Disabilities Work Camp, Boyolali. Camp Leader of Sangiran International Work Camp, Sragen. Achievement and Green. Online Professional English Network, course by the U.S. Department of State. Delegate of International Training Course on Community Development, Kuala Lumpur, Malaysia. Training Camp APIC for Pre-Service Teacher in Bali by Regional English Language Office, U.S. Embassy, Jakarta. Award. Outstanding Graduate Student on Convocation Ceremony of State Institute for Islamic Studies Salatiga on period July 20 and 20. Student Achievement Award from the Rector of State Institute for Islamic Studies Salatiga. Semifinal Pioneer National Arabic Debat Competition in Islamic State University of Raniri Aceh. Language skill. English, B2, in TOEFL ITP 553. Arabic intermediate level. Indonesian mother tongue. Wal barnamiju ba'da ila akhuna al-fadil Hafik Umarul
falyatafadhal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, syukran ala waktihi. Baik, kama qad araftum wa qad arafa huna Mbak Aulia ismi Hafiq Umarul Munir. Kuntu yakni min dirasati tadris al-Indonesia. Ya. Ana mutakarrid min tadris al-Indonesia wa kuntu kadzalika kamislikum yakni talib fi KKI ya, KKI fi al-fasal susah, saya lupa ya, sudah bahasa. Ya, jadi terima kasih atas perkenalannya tadi dari Mbak Aulia sudah dibacakan ya. Saya akan share screen di sini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman KKI ya yang sudah mengundang saya untuk dan memberikan waktunya untuk bisa sharing-sharing dengan adik-adik semuanya. Saya dulu juga seperti antum, mahasiswa KKI dengan banyak SKS dan banyak kegiatan ya, sama. Ya, tapi alhamdulillah saya lulus tahun 2020 dan sekarang saat ini saya mengajar di SMP SMA Baitul Quran Yogyakarta. Mbak, ini saya nggak bisa share screen ya, di disable. Sudah. Syukran. Oke. Saya lanjut ya, karena saya diberi waktu kurang lebih setengah jam ya untuk sesi ini, kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab ya. So, the first thing, di sini saya akan bercerita ya lebih ke sharing-sharing ya, karena saya sendiri juga masih perlu banyak belajar. Saya di sini hanya bisa membagikan apa yang menjadi pengalaman saya selama menjadi ya bisa dibilang exchange program hunter gitu ya. Jadi ya sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud exchange program, ya gitu ya. Exchange program itu kalau secara orang ya banyak ya, pemahaman banyak orang yaitu di mana kita itu berkumpul dengan orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang di suatu tempat khusus dalam suatu periode tertentu untuk menjalankan suatu proyek, untuk mencapai suatu tujuan gitulah bisa dibilang. So here we not talk only about exchange program in international level, but national level we also have many exchange program ya. Di dalam lingkup nasional pun kita juga banyak yang namanya program-program exchange.
Dan itu menurut saya tidak kalah menarik untuk teman-teman coba. Kita bisa mulai dari step by step. So kalau kita membahas exchange program, maka tidak hanya yang international but national level. Sekarang banyak sekali program-program yang tingkatnya nasional ataupun internasional. Nah, itu sudah banyak ya bertebaran di media sosial, di website dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, maka ketika kita punya keinginan untuk exchange program, we have to know what is the step toward it gitu. Ketika kita punya tujuan, kita harus tahu langkah apa saja yang mau kita ambil. Nah, kita bisa mulai dengan langkah yang tidak harus langsung besar seperti yang tadi saya bilang. Kita apapun ingin ikut exchange yang di luar negeri, kita bisa mulai dengan ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lokal karena tidak tidak kalah menarik itu. When we can handle small event, we can improve ourselves to handle bigger event gitu. Kita belajar dari event-event kecil, kemudian kita develop capacity kita untuk agar selanjutnya bisa ikut exchange program yang sesuai atau yang lebih menantang kayak gitu ya. Nah, so di sini saya akan cerita bagaimana saya perjalanan saya ya. Saya dulu ketika punya keinginan ini itu sebenarnya sudah dari mungkin ketika SMA gitulah, kelas SMA. Ketika itu saya terinspirasi dari bukunya Ahmad Fuadi, kalau adik-adik tahu itu buku 5 Menara, itu kan cerita tentang bagaimana perjalanan beliau ini dalam menimba ilmu di beberapa negara, bagaimana perjuangannya seperti itu. Nah, dari situlah saya terinspirasi untuk kayaknya seru gitu kalau kita bisa merasakan atmosfer pendidikan, merasakan kita bertemu dengan berbagai orang dari berbagai tempat, kemudian belajar hal-hal yang baru yang kita tidak dapatkan, yang hanya kita bisa pelajari sebelumnya dari buku ataupun video. Nah, itu kan sangat menarik. Nah, sejak itulah saya berkeinginan oke, I want to study abroad gitu. Ketika itu keinginan saya adalah ingin study abroad. Nah, singkat cerita, karena kemudian saya ada kalau di saya itu ada program pengabdian, saya bisa dibilang kurang effort dalam untuk mencapai apa yang saya inginkan tadi. Akhirnya malah saya terdistract, kemudian I fail at all. Saya gagal. Nah, kemudian tapi justru disinilah bukan akhir dari ceritanya, tetapi awal. Nah, karena saya kemudian gagal, kemudian saya masuk IAIN ya. Di sini di IAIN inilah tempat pertama kali perjalanan ini dimulai gitu ya. Nah, ketika itu sama seperti antum, saya adalah mahasiswa KKI, di mana kalau KKI itu kan punya program PPL ya, PPL ke luar negeri. Nah, ketika itu saya berpikir, saya nggak mau kalau take it for granted gitu ke luar negeri hanya melalui program PPL yang pasti kemungkinan besar akan hampir pasti itu kan berangkat gitu. I want to challenge myself, karena itu udah nggak challenging gitu, karena sudah pasti itu nanti kemungkinan berangkat gitu kan ya. Nah, ketika itu saya berkeinginan atau berambisi untuk saya harus bisa ke luar negeri dengan cara saya sendiri. Nah, kayak gitu. Ketika itu apa yang saya lakukan yaitu pertama kali langkah yang saya ambil adalah membuat paspor. Nah, kalau orang-orang mungkin antum atau sebagian dari antum atau mungkin teman-teman dan saya punya banyak teman-teman yang mikir gini, ngapain bikin paspor? Kita bikin paspor ya kalau udah mau pergi aja ke luar negeri, udah pasti-pasti gitu kan. Tapi kalau saya enggak waktu itu, saya modal nekat karena saya
ketika itu berkeinginan saya harus bisa ke luar negeri dengan cara saya sendiri. Dan alhamdulillah ini adalah langkah yang sangat saya syukuri hingga sekarang karena saya bermodalkan nekat. Ketika itu saya pergi ke imigrasi Semarang membuat paspor. Saya ketika itu bahkan tidak ada surat rekomendasi dari kampus ataupun sekolah gitu kan. Biasanya kalau mau bikin paspor itu kan ada surat rekomendasi. Sampai di sana itu ditanyain mana surat rekomendasinya, saya nggak punya kayak gitu. Singkat cerita setelah ngobrol-ngobrol akhirnya alhamdulillah bisa lolos, bisa dapat gitu, dapat izin. Oke, boleh bikin paspor tanpa surat itu tadi gitu. Nah, itu kenapa ini adalah langkah yang penting bagi saya? Karena saya percaya kalau kita bikin paspor itu kita udah berkali-kali lipat lah semangatnya itu, karena kita istilahnya kita sudah rela untuk mengorbankan waktu, kemudian uang untuk bikin paspor ini, ya pokoknya harus kepake gitu ya. Nah itu yang ada di diri saya waktu itu. Nah kemudian karena saya sudah punya paspor, nah, mau nggak mau saya harus apply ke berbagai program. Nah, ketika apa yang saya pelajari dari kegagalan saya waktu di pasca lulus SMA itu adalah saya nggak benar-benar mempersiapkan diri. Saya ingin sesuatu tetapi saya nggak tahu jalannya. Nah, disinilah saya mulai istilahnya design my path, menggambar jalannya. Nah, maka dari salah satu langkah lain yang saya syukuri adalah sejak semester 1 saya aktif ikut dalam organisasi dan kegiatan kayak gitu ya. Itu yang saya syukuri. Karena ketika itu saya berpikir kalau saya ingin ikut exchange, saya ingin ikut program-program ke luar negeri, saya punya apa gitu? Saya nggak punya modal apa-apa. Nah, maka saya harus cari modal. Saya ikut kegiatan, saya ikut program-program yang dimulai dari kampus. Nah, saya ikut ketika itu 2 UKM kampus. Kemudian saya ikut 3 organisasi di luar kampus. Itu di semester 1. Nah, dan saya tidak menyesal karena masing-masing dari organisasi ini yang saya ikut itu bisa gimana ya? Membawa impact bagi diri saya, supporting my capacity to jump higher gitulah istilahnya. Nah, kemudian salah satu organisasi yang saya ikuti itu adalah namanya Sahabat Beasiswa. Kalau antum tahu, Sahabat Beasiswa itu pusatnya di Depok. Nah, saya ketika itu daftar dari pengurus di sana. Nah, kenapa saya ikut? Kenapa saya daftar itu? Karena di situ itu sering banget ngadain seminar-seminar tentang motivation letter, bagaimana membuat bagaimana menggapai beasiswa di luar negeri, apa-apa saja kesempatan yang ada. Nah, kayak gitu. Itu yang saya cari waktu itu. Salah satu kemudian dari sinilah saya belajar ketika itu bagaimana sih bikin CV yang baik, bagaimana sih bikin motivation letter yang baik. Nah, ini salah satu poin penting ya ketika kita tidak tahu bagaimana harus meningkatkan diri kita bisa mencari mentor. Nah, itu ataupun kita bisa mencari tempat yang sefrekuensi atau yang bisa mendukung kita. Nah, seperti saya tadi, saya alhamdulillah bisa berkesempatan bergabung di organisasi tersebut. Saya bisa banyak belajar bagaimana sih cara menggapai exchange beasiswa seperti itu. Nah, kemudian saya apply beberapa program dan semuanya gagal. Dari 2017 saya bikin paspor awal 2017 sampai awal 2018 saya berkali-kali apply, entah itu nasional ataupun internasional. Ada juga yang program yang ini biasanya kan kalau sekarang tuh banyak ya di Instagram itu yang ada biaya pendaftarannya namanya 100.000 atau 80.000. Saya mencoba seperti itu juga dan tidak ada yang goal ketika itu. Nah, sampai saat 2018 akhirnya setelah beberapa kali mencoba, saya apply program yang dibuka oleh Grid Indonesia, yaitu program training course untuk pengembangan komunitas lokal kayak gitu istilahnya. Nah, kemudian saya apply program tersebut dan alhamdulillah ketika itu setelah melalui proses seleksi saya terpilih menjadi satu dari 3 perwakilan
dari grade waktu itu. Nah, akhirnya bulan Juli 2018 saya berkesempatan untuk ikut training course itu ke Italia. Itu adalah pengalaman pertama saya untuk menginjakkan kaki di luar negeri. Nah, ketika itu benar-benar seakan-akan perjuangan yang sudah di diusahakan itu benar-benar berbuah seperti itu ya. Nah, kemudian ada pepatah ya yang beredar di kalangan kalau exchange hunters atau students gitu. Kalau sekali kamu keluar negeri dengan tujuan selain kuliah, maka kamu akan kembali lagi ke luar negeri. Nah, ini coba antum renungi. Nah, jadi ketika ini percaya atau tidak ya, tetapi banyak orang yang mengalami seperti itu. Ketika mereka sekali ke luar negeri itu perjuangannya sangat ekstra kayak gitu. Tapi sekali jebol itu istilahnya langsung mengalir gitu. Nah, banyak orang yang mengalami seperti itu. Seakan-akan sudah sekali goal itu seakan-akan air itu udah memancar, kita tinggal siap-siap ngadain aja. Akan banyak opportunity yang datang dan kita harus siap untuk menangkap hal tersebut. Nah, seperti itu. Singkat cerita, alhamdulillah itu kan program saya itu di Italia kurang lebih 2 minggu. Kemudian saya kembali ke Indonesia. Kemudian saya berkesempatan lagi hanya berjarak 3 bulan dari program tadi. Program pertama tadi saya ikut lagi seleksi, yaitu lanjutan dari program yang saya ikuti tadi. Jadi ada kalau program saya itu kan disponsori oleh Erasmus Plus gitu. Nah, itu kalau acaranya Erasmus Plus itu biasanya terdiri dari 3 project kayak gitu. Nah, itu adalah project pertama yang saya ikuti, kemudian saya daftar lagi yang program lanjutannya tadi. Nah, alhamdulillah benar-benar goal. Keterima gitu ya. Maka perjalanan saya kedua itu di Belgia kayak gitu. Dalam project yang sama tetapi scope atau fokusnya itu yang agak berbeda seperti itu. Nah, 2018 ini lumayan bagi saya adalah tahun yang lumayan challenging ya. Tapi saya merasa bahwasanya ini adalah berkah dari kita itu masuk KKI gitu. Ketika kita masuk KKI kita disibukkan dengan banyak sekali SKS dari semester 1 sampai semester 4. Mungkin ada yang sampai mendapatkan 40 SKS atau 30 sekian. Nah, ketika semester 5 SKS itu kan mulai berkurang. Nah, di sini mindset yang ketika itu ada di saya itu kan jadi kesibukan banyak berkurang. Akhirnya kita itu jadi kalau nggak sibuk itu jadi bingung malah, jadi gelisah. Itu yang terjadi kepada saya. Nah, makanya di 2018 sudah mulai turun SKS. Nah, ini saya apply banyak program di situ. Saya ikut Future Leader Summit ada di 2018. Kemudian saya setelah pulang dari Belgia, kenapa saya bilang menantang tadi? Karena sebelum saya hampir bersamaan ketika saya apply Belgia itu saya daftar program National Youth Social saya lupa yaitu NICE Social Project di Bulukumba di Sulawesi. Itu program yang ya ada di Instagram gitu loh, yang biasanya ikut Instagram itu saya ikut. Nah, ternyata lolos dan itu waktunya hanya berjarak 1 minggu dari saya pulang dari Belgia. Nah, ketika itu makanya saya pulang dari Belgia, kemudian dan saya juga masih punya kuliah kan, saya punya tanggungan kuliah. Ini adalah challenge bagi saya bagaimana menyeimbangkan akademik dan non akademik seperti itu ya. Akhirnya selama 1 minggu saya pulang dari Belgia, saya paksakan diri saya walaupun masih jet lag, masih dan lain sebagainya untuk masuk kuliah. Kemudian saya berangkat ke Bulukumba, setengah program belum selesai, saya sakit. Saya jatuh sakit, sampai selesai program, kemudian saya masuk rumah sakit, dan ternyata saya kena DBD di Sulawesi. Seperti itu. Dan harusnya kalau di plan saya, waktu 2018 itu, selesai dari Bulukumba, saya akan ikut UAS. Karena langsung UAS ketika itu. Nah, ternyata qadarullah ya, saya malah jatuh sakit. Kemudian akhirnya saya harus ikut UAS susulan. Nah, ini adalah satu challenge yang saya hadapi dalam ketika kita mengikuti
program-program, kemudian kita sudah menyusun planning yang kelihatannya rapi, ternyata kita nggak kuat. Nah, seperti itu adalah salah satu challenge-nya. Tapi saya beruntung karena dosen-dosen pengertian dan saya diberi kesempatan untuk mengikuti UAS susulan kayak gitu. Kemudian, nah, karena saya belum cerita tadi ya, yang ketika di pondok itu saya sangat suka pelajaran sejarah Islam atau tarikh Islam, apalagi khusus bab itu penaklukan Konstantinopel itu ya. Makanya saya waktu itu top watchlist saya negara itu adalah Turki yang ingin saya kunjungi. Dan alhamdulillah benar-benar terkabul, walaupun dulu saya keinginannya I want to study abroad kayak gitu. Ternyata Allah memberikan jalan lain berupa melalui exchange saya bisa pergi ke Turki, dan karena saya sangat tertarik dengan historical dan culturalnya Turki seperti itu, dan saya sangat bersyukur karena ya itu tadi kita nggak tahu ya bagaimana Allah menunjukkan jalannya kepada kita itu. Nah, asalkan kita tetap berusaha. Nah, kemudian di 2019 juga saya ikut program yang dari Relo US Embassy. Kalau untuk teman-teman TBI itu biasanya setiap tahun ada pendaftarannya. Itu akan dipilih biasanya 50 student, final year student dari seluruh Indonesia untuk ikut program itu. Waktu itu saya program itu di Bali. Ketika itu dari IAIN ada 2 yang angkatan saya. Saya sama teman saya namanya Mbak Nurjana. Seperti itu. Kemudian di 2020 terakhir adalah saya mengikuti exchange di Malaysia, yaitu tentang community development, sama hampir mirip dengan yang waktu di Italia seperti itu. Nah, itu adalah sedikit perjalanan saya. So now, what to prepare when we want to pursue that exchange program gitu ya. So di sini ada 6 yang harus kita perhatikan. Dan ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori persiapan di mana kita harus siap-siap jauh-jauh hari. Apa saja? Yaitu information. Informasi itu kita usahakan kita cari program yang kita ingin apply itu jauh-jauh hari. Terutama program yang itu ada secara reguler kayak gitu. Seperti yang tadi adalah Epic Camp yang saya ikuti itu kan setiap tahun ada. Nah, makanya itu harus kita persiapkan kalau bisa jauh-jauh hari. Nah, sekarang informasi sudah banyak, sudah bisa dibilang tak terbatas ya, hampir tak terbatas di internet. Kita bisa cari seluruh informasi di situ, kita persiapkan jauh-jauh hari. Mungkin saya pun juga sering minder ketika daftar program, tetapi yang membuat kita bisa lebih pede adalah kita punya persiapan. Ketika kita punya persiapan lebih, kita pasti akan itu akan menumbuhkan confidence bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah language proficiency. Bahasa itu nggak akan kita bisa dadakan gitu ya istilahnya. Nah, ini akan menjadi barrier bagi antum atau justru malah supporter. Akan menjadi penghalang atau justru akan menjadi pendukung. Tinggal kalian itu pilih. Apakah kalian menjadikan bahasa sebagai alasan untuk tidak mengikuti exchange program, atau justru adalah tantangan yang harus dilewati dan menjadi pendukung kalian untuk mengikuti program-program exchange seperti itu. Dan ini tidak bisa dipersiapkan mendadak. Makanya bersyukurlah adik-adik semua kita berada di KKI, kita berada di environment di mana lebih ya kita disupport lebih dari kebanyakan mahasiswa untuk bisa menguasai 2 bahasa internasional. So we have to be grateful for this. Yang ketiga adalah academic and non-academic distinction. So persiapan yang ketiga adalah kita harus punya modal. Nah, dalam artian modal ini bukan dalam harus segala materi ya, tetapi adalah kita punya modal apa yang kita bawa, apa yang kita akan ajukan untuk program tersebut. Itu bisa berupa akademik ataupun non-academic distinction. Kalian punya modal nilai akademik yang bagus ataupun non-academic distinction, kalian ikut banyak organisasi, kalian sudah punya banyak berbagai pengalaman dalam kegiatan
yang serupa. Nah, itu akan mendukung portofolio kalian ketika mendaftar dalam kegiatan exchange seperti itu. So we have to know ourselves, apa passion kita. Nah, dan kita usahakan exchange ataupun program yang kita ikuti itu support our passion gitu. Sehingga kita sebelumnya itu sudah punya track record yang match sama program yang kita mau ikutin, kemudian kita tinggal apply, kita tuangkan itu ke dalam motivation letter-nya, ke dalam application letter, application form ketika kita ingin mendaftar program. So this is will be powerful for us. Kemudian selection process, kita mengikuti, nah ini yang bagian keduanya adalah persiapan yang kita siapkan ketika waktunya tiba, dalam artian ketika waktu pendaftaran itu sudah dimulai, pasti kita akan mengikuti selection process. Nah, ketika seleksi, salah satu tips dari yang bisa saya berikan dari pengalaman adalah cari apa yang berbeda, yang menyebabkan kalian itu berbeda dari orang lain. Apa yang bisa kalian tawarkan untuk program tersebut, dan apa bedanya yang bisa kalian berikan daripada orang lain. Nah, kalau umpamanya kalian punya passion dalam bidang education, so you have to distinguish yourself. What is your track record about educational project, and what is your insight about that term gitu, tentang tema tersebut. Pandangan kamu apa-apa yang bisa kamu berikan kepada program tersebut. Nah, itu sangat penting. Dan ketika kita apply program, kita harus membayangkan diri kita ini adalah sebagai interviewer, sebagai orang yang merekrut partisipan. Kira-kira kriteria partisipan seperti apa sih yang mereka cari? Nah, kita usahakan untuk istilahnya adalah bukan menjadikan diri kita, tapi kayak menyesuaikan pengalaman yang sudah kita punya dan menuangkannya sesuai dengan kriteria yang mereka cari tadi. Nah, jadi kita bayangkan diri kita ini interviewer, kita bayangkan diri kita ini yang mencari program, kira-kira kriteria partisipan apa sih yang mereka cari. Nah, kita harus pelajari tersebut. Karena setiap program pasti kriteria yang mereka cari, partisipannya adalah beda-beda. So we have to aware about it. Kemudian motivation letter. Like I've said, ketika motivation letter itu salah satu komponen yang mendukung, sangat mendukung ya, terutama dalam ketika kita seleksi berkas, karena di situ itu adalah tertuang bagaimana kalian itu biasanya akan track record kalian yang berkaitan dengan tema dan apa yang bisa kalian berikan untuk project tersebut. So you have to able to explain it dalam 5W1H ya, what, where, when. Nah, itu semakin spesifik project yang kalian tawarkan, semakin detail, itu akan semakin meyakinkan. Jadi hindari menggunakan atau memberikan poin-poin yang terlalu general ataupun yang umum. Nah, itu akan bagi interviewer, bagi penyeleksi itu hanya kayak ini biasa seperti itu. Tapi ketika kamu bisa memberikan hal tersebut secara mendetail sesuai dengan versi kita, dengan improvisasi-improvisasi, kita tidak harus benar-benar mencarinya purely from our idea, tapi kita bisa mencarinya dari berbagai sumber, kemudian kita modifikasi, kita gabung-gabungkan, kemudian kita olah versi kita sendiri. Nah, it will be better daripada kita menuliskannya hanya dengan general, kemudian yang biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Jadi motivation letter ini sangat penting. Jadi kalau bisa juga ikuti itu, ada seminar ataupun workshop tentang pembuatan CV, pembuatan motivation letter. So this is worth to join seperti itu. Kemudian ada dokumen seperti kalau memang dokumen lain seperti umpamanya KTP atau recommendation letter, transkrip dan lain sebagainya, itu biasanya tergantung dari program-program yang di-apply seperti itu ya. Tapi secara umum, secara general, this is the requirement or what we need to prepare when we want to join exchange program. Ini saya cepetin aja ya, 16:37. Keuntungan apa saja yang kita dapatkan ketika kita
mengikuti exchange program, yang pertama yaitu kita dapat belajar kebudayaan. So tentu ketika kita pergi ke luar negeri, kita akan mendapatkan budaya yang berbeda dari Indonesia, custom yang berbeda dari orang-orang Indonesia. Seperti saya ketika di Italia itu, ketika itu saat musim panas ya. Nah, kalau musim panas itu mereka benar-benar kayak dari pagi mereka itu kota itu sepi sampai sebelum jam 8. Jam 8 tuh baru rame, nanti sampai jam 2 atau jam 3 malam. Nah, ini adalah culture yang beda. Karena ketika kita sudah selesai project ya, kita diajak untuk keliling ataupun ke tempat-tempat nongkrong seperti itu adalah budaya mereka, budaya orang Italia terutama saat summer, karena bagi mereka summer itu adalah vacation holiday kayak gitu ya. Dan kota itu ramai sampai jam 2, jam 3 malam itu baru sepi. Nah, seperti itu. So this is one of the interesting culture that I met. Kemudian belajar bahasa, international networking, we got like international friends that we can help us gitu ya. Yang namanya connection atau networking itu sekarang adalah very valuable gitu ya. Kemudian experience dan portfolio. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang portfolio ini ya. Ketika kita mengikuti exchange program, salah satu benefit terbesar yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan experience yang dapat kita tuliskan di dalam CV kita. Seperti itu. Istilahnya kita mengumpulkan portfolio. Sama seperti kita saat mengikuti banyak organisasi, kita mengikuti banyak program, itu kan kita mendapatkan selain pengalaman, itu kita juga mendapatkan portfolio ya, yang bisa kita cantumkan di CV kita. Nah, dalam benefit dari exchange ini, kita harus menganggapnya seperti snowball atau seperti bola salju. Tahu ya, bola salju itu dari atas itu kalau menggelinding itu kecil, tetapi lama-lama itu bisa menjadi besar. Nah, sama program-program exchange, kemudian organisasi, kegiatan yang kalian ikuti, yang kita ikuti di kampus atau keluar kampus, itu kita harus perlakukan seperti snowball, di mana kita mulai dari yang kecil, tetapi lama-lama itu akan menjadi besar. So we have to make it bigger and bigger. Jadi ketika kita kita ingin menggapai suatu program besar, nah kita mulai dari yang kecil. Nah, kemudian kita perlakukan seperti snowball. Kita harus lanjutkan. Kita ikut organisasi ini, kemudian kita sambungkan, kita ikut project yang berkaitan dengan itu. Kemudian kita sambungkan lagi, kita ikut project yang lebih besar, yang skalanya lebih besar daripada itu. So dengan begitu kita akan build our snowball experience, gitulah istilahnya. Nah, ini akan saya tampilkan sedikit ya tadi yang dari CV saya. Nah, saya mulai dari ikut beberapa organisasi yang saya pikir itu my passion gitu, align with my passion. Nah, kemudian itu saya mulai dari 2016 ya, saya menjadi mahasiswa. Kemudian 2017 saya lanjut lagi. Kemudian saya diangkat beberapa pengurus di beberapa organisasi tersebut. Kemudian saya ikut berbagai program lanjutan yang mungkin masih inline dari organisasi tersebut, sama seperti saya bahasa Inggris tapi saya ikut Pitako gitu ya. Tapi saya bisa develop further, saya bisa ikut lomba debat di Pionir di Aceh. Kemudian saya menang di UIN Wali Songo seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita build our snowball experience seperti itu, sehingga kita tidak hanya stuck di situ, tetapi kita bisa terus improve. Nah, seperti itu. Itu adalah yang kita inginkan dari ikut exchange. Nah, seperti itu. Challenge tadi mungkin sudah saya ceritakan ya, ini saya skip aja karena waktunya sudah limited. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ketika sesi tanya jawab. So what's next? Nah, ketika kita sudah apakah exchange program itu menjadi tujuan kita? Nah, itu harus kita tanyakan ke diri kita sendiri lagi. Apakah kita nggak bisa develop further seperti tadi kita istilahnya snowball kita sudah mulai besar,
apakah tidak bisa diperbesar lagi? Nah, itu jawabannya adalah pasti bisa. Nah, ketika kita sudah punya pengalaman mengikuti exchange tadi, salah satu benefitnya kita dapat aplikasikan, kita dapat gunakan lagi untuk entah itu setelah kuliah kita ingin melamar kerja ataupun untuk melanjutkan studi S2 seperti itu. Nah, kalau dalam studi kasus saya coba dua-duanya. Yang pertama saya ketika selesai Munakosyah 2020 Juni, saya daftar ngajar di sini, alhamdulillah keterima dan sampai saat ini masih di sini. Kemudian sembari saya mengajar, saya mencari informasi terkait beasiswa sebagai ya tadi, I want to build my snowball even bigger dari program-program exchange tadi. Kemudian saya apply beberapa beasiswa seperti itu untuk lanjut S2 dan alhamdulillah insya Allah tahun ini saya akan mulai untuk studi S2. Saya dari banyak sebenarnya yang saya apply, tetapi banyak juga yang gagal. Saya kemarin diterima di Open Door Scholarship dari pemerintah Rusia, kemudian sama ICCR Scholarship yang India. Nah, insya Allah akhir tahun ini kalau tidak ada kendala mungkin akan mulai kuliah seperti itu. Nah, itu adalah kita develop kita improve our snowball gitu ya. Nah, maka kalau menurut saya adalah tidak ada kegiatan yang terlalu kecil untuk diikuti, tidak ada kegiatan yang terlalu kecil untuk diremehkan. Semuanya itu kalau kita jalani dengan serius, kita jalani dengan maksimal, kita itu masih bisa di develop, masih bisa itu dilanjutkan dengan program-program lain seperti itu. Jadi kalau kita bingung mulai bagaimana kita bisa meraih yang besar itu, kita mulai dari yang kecil. Nah, kemudian kapan waktu kita untuk memulai? Nah, ini dari quotes ya. Waktu yang paling tepat untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah sekarang. Sama seperti itu berlaku bagi kita ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, kita ingin memulai segala sesuatu, mungkin kita ingin exchange, kita ingin pursue our degree, master degree, kita ingin kerja di suatu tempat yang prestisius, kita ingin bisnis dan lain sebagainya. Mungkin kita berpikir harusnya saya mulai dari dulu. Itu benar. Tetapi waktu yang paling terbaik kedua setelah dulu adalah sekarang. So you have to start it now if you want to achieve something. Seperti itu. Itu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk sesi tanya jawab jika waktu masih ada. Demikian. Baik, askurukum Kak Hafik. Wal'an baramujul ba'da nahtu ila al-muhawarah. Man satas'al fartalfa yadaha wa iftahna suwarakum fa inla uktubna fi sundukil talikot. Next agenda selanjutnya adalah waktu sesi tanya jawab. Barang siapa yang mau tanya, silahkan dan bisa juga tulis di kolom komentar. Silahkan, ada yang mau bertanya? Sembari menunggu Kak Hafik, saya ingin bertanya. Ya, silakan.
Apa motivasi terbesar antum dalam mengikuti exchange? Iya, apa? Maksudnya motivasi terbesar antum pengen ke luar negeri itu apa ya? Kalau boleh tahu. Oke. Sudah? Bisa langsung dijawab? Iya, Atau... bisa Kak. Jadi kalau bicara tentang motivasi terbesar saya berpikir bahwasanya dunia ini terlalu kecil kalau kita hanya belajar dari Indonesia. Memang Indonesia ini sudah besar ya kalau dibanding negara-negara lain, tetapi lebih banyak hal yang bisa kita pelajari hanya jika kita mendatangi tempat-tempat tersebut. Bahkan mungkin kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari video, tetapi itu akan berbeda dari ketika kita belajar langsung merasakan atmosfernya di luar negeri. Jadi motivasi saya ingin belajar dari orang-orang yang berbeda suku, berbeda latar belakang. Saya ingin tahu perspektif mereka memandang hal-hal di dunia ini seperti itu. Seperti salah satunya umpamanya adalah yang saya ikuti di Turki itu adalah tentang inclusive education atau tentang pendidikan inklusi. Kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusi di Indonesia itu identik dengan anak-anak disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi ternyata di banyak negara itu memiliki definisi yang berbeda-beda atau mereka menganggap inclusive education is not only about children with disability, tetapi ada seperti di India. India itu menurut mereka inclusive education adalah pendidikan yang tidak mengenal kasta. Kenapa? Karena di sana itu menerapkan sistem kasta. Kemudian kalau di Eropa, bagi mereka inclusive education adalah yang tidak memandang antara penduduk pribumi dan penduduk imigran. Karena di negara seperti Jerman, Bulgaria, kemudian negara-negara Eropa, Portugal, nah itu banyak refugees yang datang, mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Mereka istilahnya mendapatkan didiskriminasi. Nah, inclusive education menurut mereka adalah pendidikan yang tidak mengenal antara imigran dan non-imigran. Nah, itu adalah salah satu bentuk kecil dari perbedaan pandangan yang ada di antar orang-orang, dan itu tidak saya dapatkan ketika saya belajar di buku ataupun hanya di dalam kelas seperti itu. So that is my biggest motivation that I want to get exchange program. I want to go abroad. I want to learn something new, everything new from foreign countries gitu. Syukron Kak Habib. Pertanyaan selanjutnya dari Sinta Wahyu Lutfiah. Bagaimana sih Kak caranya beradaptasi dengan dunia baru? Bisa langsung dijawab Kak? Langsung saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara kita beradaptasi dengan dunia baru? Ketika kita membahas tentang dunia baru, ketika exchange, justru adalah ini hal yang kita ingin pelajari kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kita dapat beradaptasi? Nah, pastinya itu akan tergantung dari pemikiran prior knowledge yang kita miliki, kemudian stigma yang kita bawa dari dari negara asal kita. So what we have to do when we want to adapt ya, umpamanya sama yang kita bilang ini adaptasi dengan secara people to people umpamanya. Maka kita bagaimana harus beradaptasi, kita harus mempelajarinya dulu.
karena gaya komunikasi orang Indonesia sama orang luar negeri dari berbagai negara bisa jadi beda-beda. Bagi mereka yang namanya perdebatan itu tidak masalah selama memiliki argumen yang logik, kemudian tidak ada, kalau memang ketika itu terjadi perdebatan ya udah selesai perdebatan, itu like a friend gitu lagi, tidak dibawa lagi keluar-luar. Kemudian bagi mereka namanya diskusi, perbedaan pendapat itu adalah hal biasa. Nah, di negara kita harus itu gimana ya? Kita terkesan kadang malu ketika kita, oh kok pikiran saya beda ya. Kita lebih terkesan untuk menjaga kan, kadang nggak usah saya ungkapkan. Tapi kalau di luar negeri enggak, mereka justru malah mengungkapkan karena itu berbeda, sehingga kenapa? Karena mereka ingin mencari titik equilibrium atau kesepakatan yang mau mereka capai. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi? Kita harus amati dulu, kemudian kita baru bertindak sesuai dengan kondisi. Itu adalah jika tentang bicaranya adalah adaptasi people to people. Kalau umpamanya tentang weather, tentang culture, itu kita bisa pelajari terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Jadi kita tidak akan terlalu shock ketika kita sudah sampai di sana, kita sudah prepare nih, oh saya kayaknya bakalan susah kalau menghadapi hal seperti ini. Nah, dari awal saya sudah tahu, saya persiapkan bagaimana saya menghadapi hal tersebut. Nah, itu apabila adaptasi yang di sini yang dimaksud adalah weather ataupun culture, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, bagaimana Mbak Sinta? Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Mbak Sinta? Baik Kak, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua Kak, dari Vina Aimatul Falihah. Kak, bagaimana semisal lolos beasiswa kuliah luar negeri di saat status masih menjadi mahasiswa IAIN Salatiga? Apakah tetap bisa mengambilnya? Dan bagaimana status saya nantinya di kampus setelah saya mengambil beasiswa itu? Silahkan Kak Hafiq. Nah, ini agak keluar sebenarnya dari topik exchange, tapi nggak apa-apa ya, saya jawab. Ini berkenaan dengan kuliah ya. Kalau tentang kuliah, umpamanya kita diterima dalam untuk program studi lanjut, itu ya bisa saja, itu tidak akan masalah. Tapi perlu diperhatikan ketika sebelum mendaftar beasiswa tersebut, kita mau mendaftar program tersebut, kita harus tahu apa requirement yang mereka butuhkan. Karena hampir semua itu paling tidak itu adalah mahasiswa semester akhir. Itu. Kemudian biasanya kalau yang memang mahasiswa semester akhir, ini kan statusnya masih mahasiswa, apakah bisa diterima? Bisa. Dengan melampirkan surat pernyataan dari kampus bahwasanya dia akan lulus pada bulan sekian dan sudah bisa mengikuti kuliah di periode sekian, itu bisa. Nah, itu pertanyaan, itu jawabannya. Apabila lolos kuliah luar negeri bisa, masih menjadi mahasiswa IAIN, masih itu bisa. Tapi itu tadi melampirkan surat pernyataan bahwasanya dia akan lulus di bulan sekian perkiraannya, kemudian bisa untuk melanjutkan kuliah di universitas tersebut di periode sekian. Nah, itu biasanya sudah dikumpulkan sejak pemberkasan, seperti itu. Jadi mereka yang tim beasiswa sudah tahu dari awal. Baik, terima kasih Kak Hafiq. Pertanyaan selanjutnya
Ada nggak sih Kak tantangan selama mengikuti sudah terjawab ya? Tapi mungkin kalau Kak Hafik mau menjawab lagi, kalau tidak ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kak Hafik? Gimana? Bagaimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, ada nggak sih Kak tantangan selama mengikuti program exchange ini? Oh, mungkin untuk tantangan saya sudah ceritakan tadi dari culture, kemudian dimana kalau pas summer itu saya harus tidurnya tuh tengah malam di atas jam 12 itu, sedangkan besoknya itu ikut program lagi gitu. Tapi mereka memang culture-nya seperti itu. Jadi saya harus mengimbangi lah, walaupun kadang saya izin duluan saya pulang, tapi saya berusaha untuk tetap involve atau gabung sama teman-teman partisipan lain seperti itu. Itu adalah tantangan. Kemudian saat di Belgia itu adalah tantangannya mungkin lebih ke musim ya, karena waktu itu adalah di akhir musim gugur, sudah mau musim dingin, di mana suhunya itu adalah paling kalau malam itu bisa sampai -8, walaupun itu masih sebenarnya masih belum musim dingin. Karena kalau mungkin kalau sudah musim dingin bisa lebih dingin dari itu, tapi bagi saya itu sudah dingin banget karena kita biasa tinggal di negara tropis ya. Itu bagi saya nggak kuat gitu. Makanya di akhir-akhir itu saya agak meriang gitu waktu itu. Dan ketika di sana kita harus terbiasa untuk berjalan kaki. Jadi salah satu challenge-nya adalah kita harus jalan kaki ketika mau ke tempat-tempat seperti itu. Ketika di Belgia itu kan saya banyaknya itu banyak melakukan beberapa kali kunjungan kayak studi tour beberapa kali ke Parlemen Uni Eropa, kemudian representasi Uni Eropa dari beberapa negara, kemudian sama Komisi Uni Eropa. Nah itu dari tempat kita itu harus jalan. Jadi sehari itu kita mungkin bisa jalan sampai 15 kilo at least. Karena sekali perjalanan itu bisa sampai 8 kilo, 10 kilo, itu jalan. Dan beberapa kali sih kita pakai apa itu yang bawah tanah itu ya, metro seperti itu. Tapi beberapa kali juga kita harus jalan karena apa ya kurang waktu itu apa ya alasannya dari mereka seperti itu. Kita harus jalan beberapa kali dan itu menurut saya tantangan karena saya tidak terbiasa mungkin jalan jauh dan langkah mereka itu besar-besar, jadi mereka jalannya jauh kemudian cepat seperti itu adalah tantangan tersendiri bagi saya. Mungkin itu saja sih, selain dari mungkin komunikasi ya, karena dari tadi yang saya sampaikan style komunikasi kita itu mungkin berbeda. Saya sendiri mungkin masing-masing individu pun juga berbeda. Jadi saya harus berusaha menyesuaikan bagaimana mereka berkomunikasi, kemudian bagaimana bagi mereka itu pelukan itu biasa dan sebagainya. Itu kita harus beradaptasi. At least kalau kita memang tidak suka, kita bisa mengungkapkannya, tetapi dengan cara yang sopan seperti itu. Itu sih. Syukron Kak Hafik. Soal al-akhir, last question. Kak, saya ingin bertanya, kriteria seseorang yang pantas mendapatkan program exchange itu seperti apa ya Kak ya? Silakan Kak Hafik. Kriteria yang pantas untuk mendapatkan program exchange. Yang pertama kalau di sini adalah kriteria secara umum, kriteria yang pantas untuk mendapatkan program exchange itu adalah orang yang paling cocok pada program tersebut, pengalamannya maupun apa yang bisa diberikan saat program tersebut. Jadi kepantasan seseorang untuk mengikuti program exchange itu relatif, tergantung dari program yang
kita ikuti. Umpamanya kita punya latar belakang pendidikan, kita banyak melakukan kegiatan pendidikan. Kemudian kita belajar, kita mengikuti, mau mendaftar kegiatan exchange yang di bidang politik umpamanya. So, ini kan berarti tidak connect. Nah, itu pasti peluang kita itu akan kecil seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak punya background of knowledge, prior knowledge-nya, track record-nya. Kemudian pasti ketika kita track record-nya itu sedikit, pasti insight kita terhadap program tersebut pasti juga tidak maksimal. Nah, itu pasti akan kita kalah kalau sama orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, orang yang sudah punya pandangan lebih luas terhadap tema tersebut. Jadi kalau ditanya kriteria seseorang yang pantas mendapatkan program exchange, ya itu akan bisa dibilang yang paling cocok profilnya dan paling cocok insight-nya ke depannya, apa yang bisa dia kontribusikan, seperti itu. Jadi ketika kita mengikuti program exchange, kita harus persiapkan dulu. Makanya persiapan itu kan ada yang harus jauh-jauh hari. Nah, apa yang jauh-jauh hari adalah track record kita. Apakah track record kita itu sesuai dengan program yang kita apply? Kita harus menyusun ataupun membangun profil kita itu relate sama program yang kita ikuti. Kemudian karena kita punya banyak track record, sehingga pasti kita punya lebih banyak insight terkait program tersebut, apa yang bisa kita lakukan di sana, apa yang bisa kita kontribusikan, itu pasti akan lebih besar. Nah, sehingga kita akan lebih pantas ketika kita sudah punya pengalaman dan bayangan ke depan dari program tersebut. Nah, seperti itu. Baik, syukron Kak Afik. Nggak terasa udah sampai penghujung acara kita. Sedikit kesimpulan yang saya dapat ya. Intinya kalau kita ingin punya tekad yang kuat, kita harus berusaha dengan doa, dengan ikhtiar. Baik, sebelum kita akhiri acara kita, mari kita foto bersama ya. Silahkan bisa open kameranya. Oh my God. Ya, yang belum open kamera, silakan. Kita mulai ya. Wahid, Isnani, Salasa. Sekarang gaya bebas. Wahid, Isnani, Salasa. Baik, terima kasih Kak Hafik
atas waktunya. Karena ada kesalahan teknis, jadi peserta dimohon untuk menetap di Zoom. Baik, terima kasih untuk Kak Hafik atas inspirasinya, atas motivasinya. Semoga kita bisa mengikuti jejak antum ya Kak Hafik ya. Untuk Kak Hafik, jika ada bisa melanjutkan kegiatan. Baik, ya terima kasih ya untuk teman-teman KKI sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ke adik-adik semua. Insya Allah apa yang adik-adik semua lakukan sekarang pasti akan membuahkan hasil. Apalagi ya saya juga pernah sama dalam di posisi kalian ya, banyak SKS dan sebagainya. Tapi justru itu yang menempa kita jadi untuk bisa outstanding lebih daripada teman-teman yang lain. So, pesan saya terakhir adalah keep your spirit, pasti bisa gitu ya untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Terima kasih ya. Saya leave dulu ya. Untuk peserta jangan lupa mengisi baik, kepada peserta jangan lupa untuk mengisi form feedback di kolom komentar sebelum meninggalkan Zoom. Ayuhanah tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nashkurukum syukran kasiran ala istimaikum wa ihtimamikum ya ikhwanil kiram. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.